Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para ikhwas sekalian dan juga para akhwat, dan juga kepada sahabat yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalam doa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Maka keberkahan waktu itu ada di pagi hari, dan kita memulai hari kita dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ini adalah satu nikmat yang besar. Kemudian salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti beliau. Ayyuhal ikhwan, jamaah rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ya, kita duduk sejenak untuk saling mengingatkan sebagaimana firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Dan salah satu di antara sifat agar kita tidak merugi adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr, demi masa kata Allah, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia mereka semuanya di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 sifat yang Allah kecualikan, yakni ada istisna, pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah mereka yang beramal soleh. Dan yang ketiga adalah mereka selalu senantiasa memberikan nasihat di dalam, yakni di dalam kebenaran. Dan juga yang keempat adalah mereka yang senantiasa memberikan nasihat di dalam kesabaran. Ya, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan komentar terhadap ayat tersebut sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Salasatul Usul. Apa yang beliau mengatakan? Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Kalaulah seandainya Allah tidak memberikan, atau kalaulah seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat tersebut,
maka sungguh telah cukup bagi mereka. Ini cukup dalam hal apa? Memberikan motivasi kepada kita untuk menjaga waktu agar waktu kita itu senantiasa bermanfaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'ihi." Salah satu di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka pada kesempatan kali ini, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, di bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup dan para syaitan dibelenggu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit pembahasan yakni yang berkaitan dengan futur. Maka kita beri judul tema kajian kita ini adalah awas futur melanda. Kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, maka kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada yang hadir atau yang menyaksikan kajian kami via online, sejenak marilah kita merenung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Kalaulah seandainya nikmat-nikmat tersebut kita hitung, kalaulah seandainya lautan menjadi tinta dan ranting-ranting pepohonan menjadi pena, maka itu semua tidak akan bisa menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Walaupun seandainya tinta-tinta tersebut dihadirkan kembali, maka benarlah yang apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau seandainya kalian hendak menghitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat tersebut, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita rezeki, Allah berikan kepada kita tempat yang aman sentosa, Allah berikan kepada kita yakni apa? Nikmat-nikmat yang lain. Ya Allah berikan kepada kita seorang istri ketika kita sudah menikah, Allah berikan kepada kita anak-anak, Allah berikan tempat tinggal bagi kita. Subhanallah. Ini adalah nikmat yang besar dalam hidup kita. Dan ada nikmat yang paling besar lagi, ikhwan. Rahiman rahimakumullah. Yakni apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Subhanallah. Tidak kita bisa bayangkan kalau seandainya kita dilahirkan dari rahim ibu kita menjadi orang misalkan selain daripada agama Islam, menjadi orang yang kafir, kufur kepada Allah. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya agama yang hanya yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan juga dalam Al-Qur'an surah yang lain, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa minal akhirati minal khasirin." yakni barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima baginya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Subhanallah. Sudahkah kita mensyukur nikmat ini? Sudahkah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam? Dan bahkan ya ikhwan, dan juga kepada hadirin dan hadirat, tidak hanya sampai di situ saja. Allah memberikan kepada kita hidayah, ketaatan kepada Allah, hidayah mengenal dakwah yang benar. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Islam itu terpecah belah menjadi 73 golongan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sesungguhnya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terpecah sebanyak 73 golongan. Ya 72 diancam masuk ke dalam neraka, al-wahida fil jannah, satu yang masuk dalam surga. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah satu tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang satu itu adalah al-jamaah, yakni mereka al-jamaah. Dalam riwayat yang lain adalah aku dan sahabatku yang berada di atasnya. Ya, maka subhanallah. Ya, di akhir zaman Islam, orang yang menjalankan Islam, maka mereka terasing.
Ya, mereka terasing sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka berbahagialah mereka yang dianggap asing tersebut. Siapakah mereka? Apakah dari segi penampilan mereka berbeda dengan orang yang lain, ataukah potongan rambut mereka berbeda dengan orang yang lain pada umumnya? Ya, siapakah mereka? Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal ghuraba?" Siapakah mereka yang dianggap asing tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas." Yakni mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan di tengah rusaknya manusia, di tengah rusaknya agama manusia. Subhanallah ikhwan. Maka berbahagialah kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Siapa yang bisa menuntun hati kita untuk datang ke sini? Siapa yang bisa menggerakkan hati kita ketika kita bisa melaksanakan salat? Salah satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Siapakah yang bisa menggerakkan hati kita ketika kita bisa melaksanakan siam, berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan? Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Siapa yang bisa menggerakkan hati kita sehingga kita mudah untuk melakukan ketaatan? Melainkan kecuali Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwan dan juga jamaah rahimana rahimakumullah, dan ini sering kami ingatkan kepada santri kami, kepada tulab ya di ma'had, hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan atas hidayah tersebut. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita semua adalah tersesat kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian semuanya tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan petunjuk. Ya subhanallah. Ya. Maka ayyul ikhwan, jamaah rahimana rahimakumullah, maka berbahagialah kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, nikmat iman dan Islam, dan juga hidayah mengenal dakwah yang benar dan hidayah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwan. Mungkin kita pernah melihat ya, ada di antara saudara kita yang mereka enggak tahu wudhu yang benar. Ya, dan ada di antara saudara kita yang mungkin mereka tidak berpuasa. Ya, dan kemarin ya saya melihat ada seorang yang sudah tua. Ya, dengan santainya dia minum, ya, dan badannya sehat sambil merokok, waliyazubillah. Maka dalam hati masya Allah betapa nikmat Allah telah memberikan hidayah kepada kita, subhanallah. Ya, dan kita sering mendengarkan si fulan telah pergi meninggalkan kita, dan kita sering mendengar tetangga kita telah wafat. Maka berbahagialah kita ketika kita mendengarkan kabar duka tersebut, atau kita menyaksikan orang yang telah Allah ambil nyawanya. Maka suatu saat kita pun akan seperti mereka nanti. Maka bersyukurlah kita ketika hati kita ya tersentuh, dan kita bergegas untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita nanti untuk menghadapi satu hari yang begitu besar ya perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, lantas ya salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, maka hendaklah kita senantiasa meluangkan waktu kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya, belajar mempelajari dinul Islam, karena kebahagiaan itu terletak ketika kita menghadiri kajian-kajian Islam, karena di sana adalah salah satu di antara taman-taman surga. Naam. Maka ikhwan dan juga jamaah rahimana rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah awas futur melanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin sitratan." Setiap amal itu akan ada masanya, yakni semangat, fitratan, yakni semangat dalam beragama, semangat dalam mengamalkan agama. Walikulli fitratin fatratun. Dan setiap masa semangat akan datang masa futur melanda, akan ada.
Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Setiap amal itu terdapat apa tadi? Rasa semangat. Ya. Yakni apa? Rasa semangat. Siratan, yakni rasa semangat di dalam beragama. Semangat melakukan ketaatan. Kita pernah yang mengalaminya mungkin ya? Pernah. Masya Allah, ketika iman naik, makanya ahli sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Yazidu bi ta'atillah wa yankus bi maksiatillah. Naiknya iman dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, dan turunnya iman dengan maksiat yang dilakukan. Maka ikhwan dan jamaah rahiman rahimakumullah, ketika iman kita naik, maka itu berarti apa? Kita lakukan dengan ketaatan kepada Allah, maka bergegaslah kita. Ketika kita berkeinginan untuk membaca Al-Quran, maka lakukanlah. Ketika kita hendak bersedekah, maka lakukanlah. Ketika kita hendak segera datang ke masjid, maka lakukanlah. Ketika kita hendak mendatangi kajian, maka lakukanlah. Ketika kita hendak membaca buku, maka lakukanlah. Kenapa? Karena pada saat itu iman kita sedang naik. Maka jangan tunda-tunda. Nah, ketika lagi semangatnya di dalam beramal, maka akan datang suatu saat, yakni apa? Masa futur itu datang. Maka Rasul mengatakan walikulli fitratin walikulli syirratin fatratun. Maka setiap masa semangat itu ada datang masa futurnya. Faman kanat, maka barang siapa yang dia apa? Faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflaha. Ini barang siapa yang masa futurnya kembali kepada sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aflaha, maka dia akan beruntung. Ya, wa man kanat fataratuhu ila ghairi dzalik, dan barang siapa yang masa futurnya dia kembali bukan kepada sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad halaka, maka sungguh dia akan celaka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Yani apa? Ketika masa futur itu datang, maka hendaklah kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jangan sampai kita kembali kepada jalan bukan jalannya Rasulullah. Kenapa? Karena barang siapa yang kembali bukan di atas jalannya Rasulullah, maka mereka akan binasa. Ya. Maka ikhwan dan juga kepada jamaah rahimani rahimakumullah, ya, kita mungkin sering atau pernah kita melihat, mungkin ada di antara saudara kita yang dulunya mereka Masya Allah melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, ya, mereka adalah orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, ya, sering datang ke pengajian, bahkan ikut andil di dalam dakwah ini. Akan tetapi satu ketika kita melihat sekarang dia sudah tidak pernah lagi datang ke masjid, atau dia tidak pernah lagi datang ke kajian dan sebagainya, maka ketahuilah orang yang seperti ini adalah salah satu sebabnya adalah karena mereka futur. Ya, ini apa? Karena futur ini ya akan datang kepada siapa saja, baik yang tua maupun yang muda, baik dia seorang ustadz ataukah penuntut ilmu, atau orang yang berilmu atau orang yang awam, ya semuanya akan bisa menghadapi masa futur ini. Maka ya agar futur ini tidak berlama-lama bersamai kita, maka ada beberapa poin penting nanti. Salah satu sebab ya futur itu datang kepada seseorang, ya, maka subhanallah ya ikhwan rahiman rahimakumullah. Jadi ini sering saya sampaikan. Dulu saya ada teman, ya Masya Allah dulu, ya, dan teman ini Masya Allah dulunya iltizam di atas sunnah. Ya, jenggotnya dijaga, penampilannya Masya Allah, ya, pakai celana di atas mata kaki dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya sudah lama nggak ketemu, akhirnya apa? Dia kembali seperti orang awam. Bayangkan ya ikhwan, ya, jenggot dicukurnya, ya, lalu dia merokok. Waliyazubillah. Maka subhanallah, ya, ketika kita telah diberikan hidayah, ya ikhwan, ini adalah nikmat yang besar, dan ada di sana ya yang lebih besar lagi adalah apa? Ya, ini kita bisa istiqamah di dalam ketaatan tersebut. Istiqamah di dalam ketaatan tersebut. Maka ini penting. Maka sebelum kita membahas tentang sebab-sebab futur,
maka kita harus mengetahui dulu apa keutamaan daripada istiqomah. Ya, keutamaan daripada istiqomah. Ya, kemudian kita akan mengetahui hal-hal sebab seseorang itu bisa istiqomah. Maka subhanallah, terlebih lagi kita hidup di dunia ya yang banyak menipu, yang penuh dengan syahwat dan syubhat, waliyadzubillah. Maka tidak ada yang selamat daripada dunia ini kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa ala. Akan tetapi Rasulullah dia senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Pernah satu ketika salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah ini membolak-balikkan hati kita?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba bani Adam kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin." Sesungguhnya kata Nabi, hati-hati anak Adam itu semuanya berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman yang menjadi satu hati. Ya, yusarrifuhu haitsu yasha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Maka ya ikhwan, kita jangan sombong ketika Allah berikan hidayah kepada kita, ketika kita bisa taat kepada Allah. Dan juga bagi Anda wahai saudari, ketika Anda telah Allah berikan hidayah bisa menutup aurat dengan sempurna, subhanallah. Dan juga ketika kita berpenampilan sesuai dengan syariat Islam, maka kita jangan sombong ya ikhwan. Sejatinya Allah lah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Sejatinya Allah lah yang menolong kita. Ya, maka kalau seandainya bukan karena karunia Allah dan taufik Allah, wallahi kita tidak akan bisa duduk ya pada pagi hari ini ya bersama-sama yang mengingat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah murni karunia dari Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa jangan sampai Allah mencabut nikmat hidayah ini. Subhanallah. Ya, dan ada di antara santri ya yang mungkin mereka sudah mengenal tentang perkara yang halal dan yang haram. Ya, akan tetapi masih saja mereka melanggar, maka ini kembali kepada hidayah tersebut. Ya, maka hendaklah kita senantiasa berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Subhanallah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan dalam hadis qudsi ya bahwasanya kita semuanya adalah tersesat kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fastahduni ahdikum. Maka berdoalah kalian kepadaku biar aku berikan petunjuk kepada kalian. Niscaya akan aku berikan kalian petunjuk. Ya, maka ketika kita hendak istiqamah, maka yang pertama adalah apa? Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Ya, jangan sampai kita mengandalkan tentang kehebatan kita. Jangan sampai kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan semua ini adalah dikarenakan kepintaran kita atau dikarenakan karena kehandalan kita atau kehebatan kita. Ya, maka ingatlah dengan doa ya atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Ini tidak ada upaya dan kekuatan melainkan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, ya kiat istiqomah tadi yang pertama adalah berdoa. Ini senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita berpegang teguh kepada agama Allah, iltizam di atas sunnah, di atas yang diperintahkan oleh Allah, ya, dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Maka barang siapa yang senantiasa menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan senantiasa memberikan petunjuk kepadanya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berusaha berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus.
Ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita bergegas melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka kalian berlomba-lombalah, bersegeralah melakukan kebaikan. Ya, bersegeralah melakukan kebaikan. Maka ikhwan, rahiman rahimakumullah, maka nasihat daripada ustazuna ini Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizallahu taala sebagainya, maka lakukanlah. Jangan kita tunda-tunda. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Yang kita cari ini adalah keridhaan Allah, bukan pujian manusia atau sanjungan manusia. Kenapa? Karena sejatinya sanjungan manusia, pujian manusia itu akan bisa membawa kesengsaraan bagi kita di dunia dan di akhirat. Kenapa, ikhwan? Karena dengan pujian tersebut melahirkan ujub dalam diri kita. Waliyazubillah. Dengan pujian tersebut melahirkan kesombongan pada diri kita. Dengan ujian tersebut kita merasa telah berjasa di dalam dakwah ini. Waliyazubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau ada orang yang memuji di hadapan kita, maka dia disiram dengan pasir. Ya. Maka kita ini seharusnya bisa lebih menerima nasihat, pemasukan dari orang lain kepada kita, daripada pujian yang orang lain berikan kepada kita. Kenapa? Karena pujian itu sejatinya adalah membawa kebinasaan bagi kita. Maka cukuplah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita mencari ridhonya manusia, maka itu tidak akan habis. Dan barang siapa yang Allah ridho kepada hamba tersebut, lalu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengumumkan ke langit. Allah mengatakan, wahai malaikat, kata Allah, wahai malaikat, sesungguhnya aku cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat pun berseru, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah kalian fulan tersebut. Maka seluruh penduduk langit, malaikat Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Lalu kecintaan yang ada di langit diturunkan ke bumi, maka orang-orang pun mencintai hamba tersebut. Jadi keikhlasan di dalam beribadah, beramal. Kemudian yang terakhir, biar kita bisa istiqamah adalah senantiasa kita menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut. Ini berdakwah di jalan Allah. Maka mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Di dalam kitabnya, di awal kitabnya Salasatul Usul, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinihi bil adillah. Athani ad-da'watu ilaih. Athalis athani al-amalu bih. Athalis ad-da'watu ilaih. Ar-rabi as-sabru 'alal azafi. Subhanallah. Maka 4 hal ini Syekh mengatakan, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Ini ilmu berkaitan dengan apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian yang keempat adalah beramal dengan ilmu tersebut. Maka ikhwan, ketika kita sudah berilmu, maka tidak cukup kalau seandainya kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan ketika kita sudah berilmu, maka di sana ada kewajiban yang harus kita sampaikan kepada umat. Yakni apa? Berdakwah dengan ilmu tersebut. Maka dakwah ini dengan ilmu, bukan hanya sekedar dengan semangat. Maka orang yang berdakwah bighairil ilm, tanpa ilmu, maka dia bukan memperbaiki umat, bahkan malah merusak umat, waliyazubillah. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Sudah selesai kaji kitab Salasatul Usul ya? Sudah selesai kan? Belum, Masya Allah. Maka belajar ya kan? Banyak kitab yang harus kita pelajari, subhanallah. Para ulama banyak sekali menulis kitab-kitab para ulama, dan kitab para ulama itu dari bahasa Arab. Dan dari sekian jutaan mungkin kitab para ulama, sebagian kecil masuk ke negeri kita. Di antara sebagian kecil tersebut, hanya beberapa kitab mungkin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang sudah diterjemahkan tersebut, mungkin ada beberapa yang ada kita beli sampai ke lemari kita. Dan yang ada di lemari kita mungkin semuanya belum habis kita baca, ya kan? Maka sejati kita ini adalah jahil ya ikhwan. Sibukkan dengan ilmu dan beramal serta dakwah. Kenapa?
Karena sejatinya kita adalah jahil. Ya, masih banyak ilmu yang harus kita pelajari, subhanallah. Ya. Maka sejatinya ketika kita agar istiqomah, hendaklah kita apa? Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut. Maka berbahagialah Anda wahai para asatizah. Berbahagialah Anda wahai orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala, dan juga malaikat-malaikat Allah, dan juga penduduk langit serta penduduk bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut di dalam sarangnya, wa hatal huta, sampai ikan di dalam lautan. Apa yang mereka lakukan? La yusalluna ala muallimin nasi bil khair, yakni mereka semuanya makhluk-makhluk Allah tersebut apa? Memintakan ampunan bagi siapa? Bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, subhanallah. Maka tidak ada keutamaan dakwah ya ikhwan kecuali Allah dan juga malaikat Allah dan juga semua penduduk langit, yakni malaikatnya Allah penduduk langit serta penduduk bumi semuanya, sampai ikan di dalam lautan, semut di dalam sarangnya. Apa yang mereka lakukan? La yusalluna ala muallimin nasi bil khair, mereka meminta ampunan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Maka ketika kita sedikit ilmu, maka jangan kikir kepada ilmu. Maka para ulama menyebutkan zakat daripada ilmu adalah mengajarkan. Dan kita jangan malu mengajarkan Iqra kepada anak-anak kaum muslimin. Kenapa? Ketika mereka bisa baca Al-Quran melalui kita, maka demi Allah subhanallah, maka itu semua, setiap huruf yang dibacanya akan mengalir kepada kita, subhanallah. Ya, terkadang orang malu hanya sekedar dia mengajar TPA, dia malu. Jangan malu. Ini adalah kebaikan. Naam, subhanallah. Maka bagi kita ya yang Allah berikan sedikit ilmu, maka kita ya hendaklah kita semangat dalam menyampaikan ilmu ini. Maka ingat, sejatinya ilmu yang kita sampaikan ini adalah sejatinya untuk diri kita pribadi, bukan untuk orang lain. Karena yang paling dekat ya telinga yang ada di sini adalah telinga saya yang paling dekat. Maka sejatinya kita peruntukkan kepada diri kita. Maka seorang dai harus demikian, baik yang hadir itu banyak ataupun sedikit, ya maka tidak mengurangi semangat dia menyampaikan kebenaran. Karena ada sebagian asatizah yang mereka ya tidak mau untuk mengisi kajian kecuali para jamaahnya banyak. Ya maka ini ya salah satu sebab bisa mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwan dan jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah. Maka kita masuk kepada inti daripada pembahasan kita, yakni apa? Sebab-sebab futur. Maka yang pertama futur ikhwan, ya yang membahaya ini adalah sebuah penyakit yang harus kita jauhkan. Yang pertama adalah apa? Sebab-sebab futur, yakni jauhnya dia dari ilmu. Jauhnya apa? Dia daripada ilmu. Maka siapa penulis buku Talbis Iblis? Siapa penulis, nama penulisnya? Ada yang tahu enggak? Hah? Apa? Nabi Ibnu Jauzi. Nah, Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya yakni Talbis Iblis, beliau menyebutkan satu hal yang pertama kali dilakukan oleh syaitan atau iblis untuk menyesatkan manusia, yakni dengan menjauhkan mereka daripada ilmu. Maka kita lihat para teroris yang mereka menebar teror, mengebomkan dirinya. Salah satu sebabnya apa ikhwan? Bukan mereka langsung bisa menjadi teroris seperti itu. Ya disebabkan apa yang pertama kali? Mereka dijauhkan dengan ilmu syar'i. Kalaupun mereka mempelajari ilmu, maka hanya sekedar dipelajari tentang masalah jihad dan jihad. Padahal ilmu Allah ini luas sekali dan banyak sekali ilmu. Bukan hanya sekedar jihad. Ya maka para ulama kita yang mereka ketika menulis pada bab tentang masalah fikih, apa yang pertama kali mereka tulis? Bab tentang apa? Bab tentang apa, Ikhwan? Nah, tentang toharah. Dan bab jihad di bab akhir, salah satunya adalah kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Lazim Al-Badawi hafizallahu taala. Ya maka beliau memasukkan kitab jihad di akhir daripada kitab beliau tersebut. Ya. Maksudnya di beberapa bab sebelum terakhir daripada kitab beliau tersebut. Kemudian fikih muyassar. Ini itu oleh beberapa para ulama Saudi
ya maka mereka yang memasukkan di dalam bab, di dalam kitab-kitab fikih mereka apa? Yakni apa? Tentang toharah. Ya maka orang yang futur ya disebabkan salah satunya yang pertama adalah mereka jauh daripada majelis ilmu. Mereka sombong. Ya mereka mengatakan, wah apa yang disampaikan Ustaz itu ana sudah tahu, sudah hafal. Ya jangan seperti ini. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan ini mungkin sering kita mendengarkan, akan tetapi tidak ada salahnya kita mengulang dan terus mengulang. Ya biar apa? Biar lebih banyak faedah kita dapatkan. Bahkan para ulama mereka mengkaji kitab tauhid, sudah selesai dikaji lagi, sudah selesai dikaji lagi. Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena ilmu agama ini tidak ada bosan-bosannya. Ya, kalau kita sudah tahu apa yang disampaikan, maka akan membuat semakin daya ingat kita semakin kuat. Kalau kita tidak tahu, maka menjadi tahu. Ya, maka ya ikhwan, rahimakumullah, ingat bahwasanya apa? Orang yang Allah kunci matinya, ya, orang yang hatinya mati, Allah kunci hati mereka disebabkan apa? Mereka tidak mau mempelajari agama ini. Mereka tidak mau mengetahui tentang perkara agama ini. Maka Allah kunci mati hati mereka. Waliyazubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Rum ayat 59. Kadzalika yatba'ullahi 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau mengetahui. Ya, maka kita jangan malas untuk menghadiri kajian. Ya, jangan malas untuk menghadiri kajian. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaannya. Salah satu keutamaannya adalah orang yang mendatangi majelis kajian atau majelis ilmu, ada salah satu sebab mengantarkan dia kepada surganya Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqal ilal jannah." Jadi barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dengan itu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Maka setiap roda motor kita itu berputar, maka sebanyak itu pula pahala yang akan kita dapatkan. Ya, dan sekarang malaikat Allah berselawat kepada kita. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum yang mereka saling mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, ya rahmat Allah dan kasih sayang Allah turun kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di kalangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaklah kita ya jangan sampai kita jauh daripada apa? Ilmu. Ya, maka seperti sahabat saya ini juga, ya maka dia malas untuk menuntut ilmu, maka futur. Ya waliyazubillah. Maka ikhwan, kita lawan ya apa? Rasa malas kita tersebut untuk menghadiri kajian-kajian. Naam. Kemudian yang kedua adalah yakni apa? Tenggelam dalam kesibukan dunia. Ya. Mereka tersibukkan dengan urusan dunia mereka sehingga alasan mereka tidak mau datang ke pengajian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umatku itu terdapat fitnah. Wa fitnatu ummatil mal. Ya, dan setiap umat itu terdapat fitnah, kata Nabi. Inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat itu terdapat fitnah, ada fitnahnya. Wa fitnatu ummatil malu, dan fitnah bagi umatku itu adalah harta. Nah, bagi Anda ya yang mungkin saat ini diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah di dalam harta tersebut terdapat hak-hak orang miskin. Maka hendaklah tunaikan zakat dan hendaklah senantiasa bersedekah, ya, karena orang yang bersedekah sejatinya tidak mengurangi harta mereka. Ya, maka mereka yang tersibukkan daripada perkara dunia mereka, maka salah satu sebab ya futur itu akan datang. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak. Bukan berarti kita senantiasa ke masjid, bukan, tidak. Bukan berarti kita disibukkan menuntut ilmu terus sehingga kita tidak mau bekerja, sehingga kita malas, bukan demikian. Ya, yang harus kita perhatikan adalah kita harus pandai membagi waktu. Waktu kita mencari ma'isyah,
waktu kita menuntut ilmu, waktu kita menyampaikan ilmu, waktu kita bersama anak dan istri, ya, dan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita pandai di dalam mengatur waktu tersebut. Kemudian sebab yang ketiga, yakni mereka, ya, sifat futur ini datang kepada mereka, yakni apa? Yakni mereka terperangkap dalam kubang syahwat. Yakni apa? Mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Mereka senantiasa menunaikan hawa nafsu mereka. Dan ingat ya ikhwan, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, bahwasanya apa? Bahwasanya nafsu itu selalu senantiasa mengajak kepada keburukan. Bukankah kita ingat dengan kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam ketika Zulaikha mengajak dia untuk berzina, bayangkan ya ikhwan. Dan ini adalah cobaan yang berat, antum bayangkan. Ya, dia sendirian, dia berduaan, tidak ada penghalang dia kecuali Allah. Semua pintu-pintu sudah tertutup